Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Majelis Jemaat GPIB Bethel Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan dalam ibadah keluarga pada hari Rabu Minggu Pentakosta. Dan ibadah keluarga pada sore hari ini bertemakan menguatkan tatanan keluarga berdasarkan bacaan Imamat 18 ayat 6 sampai 30. Peribahasa kuno mengatakan, perjalanan ribuan mil dimulai dengan satu langkah. Peribahasa ini menyampaikan pesan bahwa pencapaian besar dalam hidup dimulai dari satu hal kecil. Allah memberikan peraturan yang mendetail mengenai hubungan dalam keluarga. Karena keluarga merupakan fondasi dari gereja dan masyarakat bahkan negara. Bila keluarga kuat dalam pengertian hubungan di dalam keluarga baik, maka akan membawa dampak kepada gereja, masyarakat, juga bangsa dan negara akan menjadi kuat. Inilah paradok kehidupan dalam perziarahan iman Kristen. Ketika kita memilih untuk menjalani hidup yang nyaman, namun berdosa, kita berakhir pada kehampaan. Sebaliknya, ketika kita memilih jalan hidup yang benar namun penuh dengan pengorbanan, kita justru memperoleh kepenuhan hidup. Pikirkanlah kebiasaan yang kita anggap wajar selama ini, namun sesungguhnya tidak sesuai kehendak Allah. Bersediakah kita meninggalkannya? Maukah kita hidup dalam kebahagiaan hidup karena menaati kehendak-Nya? Pemberita firman pada ibadah keluarga saat ini adalah Bapak Pendeta Frans Silitonga. Kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan dalam rumah tangga kita semua. Marilah menyambut firman Allah yang ada di antara kita, menyanyikan puji-pujian sukacita karena Tuhan Allah selalu bersama dan ada di antara kita. Gita Bakti 85 ayat 1, 2, dan 4.
Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, terimalah ucapan syukur dan hormat kami, sebab tiap-tiap hari kami mengalami kasih-Mu dan kehadiran kuasa-Mu. Jiwa kami menjadi saksi. Tuhan sungguh baik. Karuniakanlah kami hati yang tulus dan akal budi yang cerah mengikuti Engkau. Sadarkanlah kami bahwa hidup kami hanya benar-benar aman dan tentram, damai dan sejahtera, jika kami sungguh-sungguh taat kepadamu. Kiranya kami senantiasa memegang firman-Mu saat menghadapi peluang, tantangan, godaan, dan ancaman dalam hidup ini. Ya Allah, kuatkanlah kami dengan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan dalam ibadah keluarga ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini adalah dari Perjanjian Lama, yaitu Imamat 18 ayat 6 sampai 30. Imamat 18 ayat 6 sampai 30 yang menyatakan, siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki. Maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu
bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis, dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan janganlah melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel, asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis, supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu, apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian, kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu, yang dilakukan sebelum kamu. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Terpujilah Yesus. Haleluya. Saudaraku, dalam kitab Imamat pasal 18 secara keseluruhan, kita melihat kondisi bangsa Israel yang sedang diproses oleh Tuhan. Ketika Tuhan berfirman kepada Musa saat itu, bangsa Israel sudah keluar dari perbudakan di tanah Mesir dan sedang menuju ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Selama kurang lebih 400 tahun diperbudak di tanah Mesir, tentunya tanpa disadari cukup banyak pengaruh Mesir yang diterima oleh bangsa Israel. Dan mungkin saja pengaruh tersebut sedikit demi sedikit masuk ke dalam pemikiran bangsa Israel, terutama dengan agama Mesir yang menganut sistem politeisme, yaitu menyembah banyak dewa. Saat itu pula di tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel, juga telah diam bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Nah, pada umumnya mereka pun menyembah dewa seperti bangsa Mesir. Namun perbedaan utama antara bangsa-bangsa Kanaan dengan bangsa Mesir adalah sebagian besar bangsa di Kanaan hanya menyembah satu dewa utama saja. Berbeda dengan bangsa Mesir yang menyembah begitu banyak dewa. Nah, saudara, hal ini dapat terlihat pada kisah bangsa Filistin yang menyembah dewa Dagon, ataupun bangsa-bangsa lainnya yang menyembah dewa Baal. Nah, pada awal bacaan kita sebelum dari perikop kita
yaitu ayat yang kedua, Tuhan menekankan bahwa dialah Allah atas bangsa Israel. Nah, penekanan ini menunjukkan bahwa Tuhan Allah tidak ingin bangsa pilihannya mengikuti kesalahan bangsa-bangsa lain dengan menyembah dewa-dewa. Tuhan ingin bangsa Israel hanya menyembah Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Tuhan ingin agar bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya tampil beda dengan bangsa-bangsa lainnya. Nah, saudaraku, jemaat Tuhan, tampil beda di sini tentu saja berkaitan dengan iman mereka kepada Allah, yang tentunya harus tercermin dari kehidupan agamawi mereka. Nah, lebih lanjut, ayat sebelum perikop kita, yaitu khususnya ayat yang keempat, Tuhan menekankan bahwa bangsa Israel tidak boleh meniru gaya hidup dahulu ketika mereka masih berada di Mesir. Dan juga tidak boleh meniru gaya hidup bangsa-bangsa Kanaan, tempat di mana mereka akan tinggal selanjutnya. Tuhan tidak ingin bangsa Israel mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, satu-satunya keinginan Tuhan agar bangsa Israel melakukan peraturan-peraturan yang Tuhan berikan dan juga berpegang pada ketetapan-ketetapan yang juga Tuhan telah nyatakan. Nah, saudaraku, dengan ringkas tujuan dari pasal 18 kitab Imamat adalah memperlihatkan kepada umat Israel cara bagaimana seharusnya mereka hidup sebagai umat yang kudus, yaitu sebagai umat yang dengannya Allah masuk dalam hubungan perjanjian dan yang dipilih serta dipanggil untuk melayani Dia. Hukum-hukum asasi yang terdapat dalam kitab ini terlebih-lebih mengenai ibadah, kekudusan, kenajisan, perbedaan antara yang haram dan yang halal, kelakuan etis dalam kehidupan sehari-hari nyata. Dan hukum-hukum itu dikumpulkan supaya umat Israel tetap berhubungan baik, intim dengan Allah, dan mengadakan pendamaian jika mereka merasa bersalah. Nah, khususnya kalau kita ambil contoh ayat yang ke-22. Berisi peraturan-peraturan yang sangat ketat. Nah, terutama ketika kita lihat dalam kitab Imamat ini, memang secara keseluruhan pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan 30. Yang juga kemudian diulang di pasal yang ke-20 ayat yang pertama hingga 27. Yang di dalamnya terdapat peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang mengatur tentang pernikahan. Orang-orang Israel diperingatkan secara tegas, secara keras, supaya mereka jangan menjadi serupa dengan cara kehidupan orang-orang asing. Sama seperti orang-orang Mesir dan juga bangsa Kanaan. Mereka harus menjauhkan dirinya dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika tidak, mereka akan kehilangan makna dan
perannya dalam rencana Tuhan itu. Nah, persoalan sekarang saudara, apa yang menjadi firman yang menguatkan kita sebagai keluarga Allah? Bapak-Ibu Saudara jemaat Tuhan, saya ingin menunjukkan melalui bacaan yang paralel dengan perikop kita. Kalau kita tadi baca kitab Imamat pasal 18 ayat yang ke-6 hingga 30, maka paralelnya itu dinyatakan dalam Imamat pasal 20 ayat yang pertama hingga yang kelima, dan dilanjutkan ayat yang ke-10 hingga 21. Atau paralel yang berikutnya itu kitab Ulangan pasal 27 ayat yang ke-15 hingga 26. Tapi khususnya ayat yang ke-20 hingga 23. Dan yang menarik saudara, kalau kita perhatikan justru pada kitab Ulangan pasal 27-nya. Jika kita mau melihat secara seksama, dalam kitab Ulangan pasal 27 ayat 15 hingga 26, kita akan mengerti bahwa bangsa Israel tidak mengucapkan amin bagi ayat-ayat Tuhan yang enak-enak saja atau mengandung berkat. Akan tetapi mereka mengucapkan amin bagi kutuk Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan dalam kitab Ulangan 27 ada banyak kutuk Tuhan yang disebutkan. Mulai dari ayat 15 sampai dengan 26. Antara lain ayat 15 katakan, kutuk Tuhan bagi orang yang membuat Allah lain. Ayat 16 katakan, kutuk Tuhan bagi orang yang tidak menghormati orang tuanya. Ayat 17 dan 19. Kutuk Tuhan bagi orang yang suka berbuat kejahatan terhadap orang lain. Ayat 18 khususnya. Kutuk Tuhan bagi orang yang menyesatkan orang lain. Dan ayat 20 hingga 23 dicatatkan di sana, kutuk Tuhan bagi orang yang melakukan penyimpangan seksual. Dan penutup ayat 24 hingga 26 yang berkaitan dengan ayat kita, kutuk Tuhan bagi orang yang membunuh, menerima suap untuk membunuh. Dan pada akhirnya dan yang paling penting dikatakan, kutuk Tuhan bagi orang-orang yang sudah mendengar hukum Taurat, yaitu firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya dalam perbuatan. Tegas ayat 26 dari kitab Ulangan pasal 27. Nah saudaraku, jika kita membaca, maksudnya menyimak ayat-ayat di atas tentang kutuk Tuhan, kita mungkin merasa bahwa kutuk Tuhan itu sangat keras. Tetapi jika kita mau membandingkan dengan ke-10 firman yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, sesungguhnya ayat-ayat di sini hampir sama dengan apa yang menjadi isi ke-10 firman tersebut. Akan tetapi, jika dalam Keluaran pasal 20 hanya disampaikan tentang ke-10 firman, maka di dalam kitab Ulangan pasal 27 ini ditambahkan kata terkutuklah, yang menunjukkan bahwa hal tersebut adalah hal yang serius dan membutuhkan komitmen tinggi bangsa Israel untuk mentaati firman Tuhan tersebut. Walaupun mungkin saudara hal ini adalah hal yang cukup keras, bahkan bagi kita yang hidup di masa sekarang ini, saya percaya
bahwa bacaan kita hari ini mengingatkan kita bahwa Alkitab tidak hanya mengandung ayat-ayat yang berbicara tentang berkat saja. Firman Tuhan juga berbicara tentang standar yang Tuhan nyatakan, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Ayat-ayat di atas adalah ayat-ayat pendahulu sebelum janji berkat diberikan kepada bangsa Israel. Dikatakan, kalau kita lanjutkan kitab Ulangan pasal 27, yaitu Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan, jika bangsa Israel baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya, maka Tuhan akan memberkati bangsa Israel secara luar biasa. Nah, saudaraku, janji tersebut pun berlaku juga bagi kita. Karena apa? Tuhan itu adalah Allah yang adil. Dia memberikan janji berkat kepada orang yang mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Dan janji kutuk jika orang tersebut tidak mau mendengarkan serta melakukan firman-Nya. Nah, karena itu kata amin pun berlaku baik untuk firman Tuhan yang enak maupun firman Tuhan yang keras. Dan kita seharusnya tidak hanya berkata amin atas hal-hal yang enak saja. Diberkatilah kita yang berkata amin. Saudaraku, kita adalah Indonesia. Aku dan kau. Kita semua cinta Indonesia. Mari bersama pulihkan bangsa ini. Dengan cara aku dan kau, kita semua saling menolong, saling menopang, saling menjaga, saling peduli. Buka hati, ulurkan tangan, bantu sesama terdampak COVID-19. Semampu kita, sebisa kita, sepunya kita. Mari saudaraku, pulihkan bangsa ini. Dengan cara tetap mengikuti anjuran pemerintah. agar bencana segera berakhir. Agar para medis tersenyum lega. Agar kehidupan kembali pulih, normal dan hidup. Tetap bersabar saudaraku. Mari jadikan bencana ini sebagai sahabat. Agar pikir dan karya kita tetap bersinar. Jangan bosan di rumah ya saudaraku. Tetap bersabar, berharap, dan berdoa. Tuhan Maha mendengar dan Maha memperhatikan. Yakinlah, bencana ini pasti berlalu. Jangan lupa saudaraku, jaga kesehatan diri dan keluarga, serta jauhi kerumunan. Tetap gunakan maskermu. Karena maskermu menolongku dan maskerku menolongmu. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Demikian kata sang bijak, Amsal Salomo.
sabar dalam susah sukamu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Tuhan beri kuat padamu. Sabar dalam susah sukamu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Saudara-saudaraku, marilah kita berdoa. Bapa, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengalami bagaimana Tuhan benar menjadi Allah kami. Ketika dalam keadilan dan kasih-Mu, Engkau menjadikan kami umat yang mendapatkan peduli Tuhan. Engkau mengingatkan tanda bahwa Engkau selalu meraih kami. Engkau selalu merengkuh kami dengan kasih-Mu. Engkau menandai kami dengan sebuah peringatan. Itu berarti ya Bapa, Engkau menjadikan kami umat kepunyaan-Mu. Engkau menjadikan kami umat kesayangan-Mu. Karena itu ya Bapa, kami bersyukur lewat ibadah keluarga secara online ini, kami juga ditumbuhkan, iman kami tetap dibangkitkan, bahkan Roh Kudus Tuhan selalu menerangi dan menguatkan kami. Oleh karena itu ya Bapa, ketika kami boleh beribadah, sungguh pun secara online, kami merasakan tangan Tuhan dalam kehadiran-Mu juga akan selalu memberkati semua yang juga berkaitan dengan kami. Terima Tuhan, gereja-Mu juga di dalamnya Bapa. Kami bersama dengan orang-orang di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami bersama dengan masyarakat di sekitar di mana kami boleh juga hidup dan memberkati. Biarlah itu Tuhan yang juga berlaku bagi kami, khususnya kami GPB Jemaat Betel Bandung dan simpatisan. Kami boleh merasakan Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan Engkau berkarya. Ketika kami mengingat ya Bapa, pandemi COVID-19 ini juga belum berakhir. Tapi kasih-Mu tiada pernah berakhir. Untuk itu Tuhan, Engkau memberkati semua pihak, baik pemerintah dari pusat sampai daerah sekalipun, juga kami yang berada di kota Bandung, dan juga terlebih kami jemaat Tuhan dan simpatisan. Engkau memberkati lewat syukur kami, karena Tuhan selalu bersama dengan kami. Ketika kami boleh beribadah seperti saat sekarang ini, tanda kesetiaan kami kepadamu dan tanda kami mau taat hanya karena kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, segala sukacita yang mewarnai kehidupan kami. Kami diberikan kesempatan untuk menikmati akan karya-Mu, karena hanya kepadamu kami berharap. Kami naikkan syukur ini ya Bapa, karena sukacita yang selalu ada pada setiap kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara terkasih, Allah yang memilih kita sebagai umat dan bangsa miliknya adalah Allah yang kudus. Allah yang kudus tidak dapat bersekutu dengan manusia yang tidak kudus. Firman Tuhan hari ini menyingkapkan bahwa Tuhan Allah suci dan sempurna adanya. Segala tindakannya dilakukan berdasarkan keadilan dan kasih-Nya. Hidup kudus merupakan panggilan bagi setiap orang Kristen. Hidup dalam kekudusan merupakan perintah Tuhan yang sendiri mengingat Tuhan adalah kudus adanya, dan oleh karena itu kita diperintahkan untuk serupa dengannya. Marilah bernyanyi memuliakan Allah kita. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umat rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar. Kita bersehati satu suara, mari agungkan Allah yang akbar. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari kita saling menerima satu sama lain dalam kasih-Nya. Mari pelihara kerukunan, persaudaraan di dalam Tuhan. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati
berjanji setia sampai akhir, mengasihimu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together, forever, we will love you more. Your love is higher than the heavens, leading us as one. Great is your unfailing love. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami